Maka aku melihat anak domba itu membuka yang pertama dari ketujuh meterai itu. Dan aku mendengar yang pertama dari keempat makhluk itu berkata dengan suara bagaikan bunyi guru, "Mari." Dan aku melihat sesungguhnya ada seekor kuda putih dan orang yang menungganginya memegang sebuah panah, dan kepadanya dikaruniakan sebuah mahkota. Lalu ia maju sebagai pemenang untuk merebut kemenangan. Dan ketika anak domba itu membuka meterai yang kedua, aku mendengar makhluk yang kedua berkata, "Mari." Dan majulah seekor kuda lain, seekor kuda merah padam, dan orang yang menungganginya dikaruniakan kuasa untuk mengambil damai sejahtera dari atas bumi, sehingga mereka saling membunuh, dan kepadanya dikaruniakan sebilah pedang yang besar. Dan ketika anak domba itu membuka meterai yang ketiga, aku mendengar makhluk yang ketiga berkata, "Mari." Dan aku melihat sesungguhnya ada seekor kuda hitam, dan orang yang menungganginya memegang sebuah timbangan di tangannya. Dan aku mendengar seperti ada suara di tengah-tengah keempat makhluk itu berkata, "Secupak gandum sedinar dan 3 cupak jelai sedinar. Tetapi janganlah rusakkan minyak dan anggur itu." Dan ketika anak domba itu membuka meterai yang keempat, aku mendengar suara makhluk yang keempat berkata, "Mari." Dan aku melihat sesungguhnya ada seekor kuda hijau kuning, dan orang yang menungganginya bernama Maut, dan kerajaan maut mengikutinya. Dan kepada mereka diberikan kuasa atas 1/4 dari bumi untuk membunuh dengan pedang, dan dengan kelaparan dan sampar, dan dengan binatang-binatang buas yang di bumi. Dan ketika anak domba itu membuka meterai yang kelima, aku melihat di bawah mezbah jiwa-jiwa mereka yang telah dibunuh oleh karena firman Allah dan oleh karena kesaksian yang mereka miliki. Dan mereka berseru dengan suara nyaring, katanya, "Berapa lamakah lagi, ya penguasa yang kudus dan benar, engkau tidak menghakimi dan tidak membalaskan darah kami kepada mereka yang diam di bumi?" Dan kepada mereka masing-masing diberikan sehelai jubah putih, dan kepada mereka dikatakan bahwa mereka harus beristirahat sedikit waktu lagi hingga genap jumlah kawan-kawan pelayan dan saudara-saudara mereka yang akan dibunuh sama seperti mereka. Maka aku melihat ketika anak domba itu membuka meterai yang keenam, sesungguhnya terjadilah gempa bumi yang dahsyat, dan matahari menjadi hitam bagaikan karung rambut, dan bulan menjadi merah seluruhnya bagaikan darah. Dan bintang-bintang di langit berjatuhan ke atas bumi bagaikan pohon ara menggugurkan buah-buahnya yang mentah apabila ia digoncang angin yang kencang.
Maka menyusutlah langit bagaikan gulungan kitab yang digulung, dan tergeserlah gunung-gunung dan pulau-pulau dari tempatnya. Dan raja-raja di bumi dan pembesar-pembesar serta perwira-perwira dan orang-orang kaya serta orang-orang berkuasa dan semua budak serta orang merdeka bersembunyi ke dalam gua-gua dan celah-celah batu karang di gunung. Dan mereka berkata kepada gunung-gunung dan kepada batu-batu karang itu, Runtuhlah menimpa kami, dan sembunyikanlah kami terhadap Dia yang duduk di atas tahta dan terhadap murka anak domba itu. sebab sudah tiba hari besar murka mereka, dan siapakah yang dapat bertahan? Shalom saudara-saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Puji Tuhan kalau kita hari ini masih diberi kesempatan hidup dan dapat mendengarkan firman Tuhan, petunjuk dalam kehidupan kita. Dari kitab Wahyu 6. Tuhan Yesus memberkati. Mengenai keenam meterai pertama dibuka. Saudara-saudaraku, firman Tuhan ini mengajarkan bahwa bagaimana keenam meterai dibuka satu persatu oleh anak domba yang menggambarkan Yesus Kristus. Pembukaan setiap meterai diikuti dengan penghukuman sebagai wujud murka Allah. Ya. Ini menyatakan bahwa Tuhan itu adil, Tuhan itu kudus dan benar. Keempat penunggang kuda dengan ciri-ciri berbeda melambangkan bentuk-bentuk hukuman yang ditimpakan ke atas bumi yang tidak mau bertobat dan hormat kepada Tuhan. Di tengah rentetan hukuman ini, gereja Tuhan, baik pada masa Yohanes maupun pada masa kini, memiliki kepastian teguh bahwa Tuhan pemegang kendali. Apapun bencana itu, umat Tuhan akan tetap dimampukan menghadapi tekanan, penganiayaan, persoalan, permusuhan. Tuhan Immanuel tidak akan meninggalkan umatnya yang sungguh-sungguh percaya dan mengasihinya. Terlihat ketika meterai kelima dibuka, jiwa-jiwa yang telah dibunuh, para martir, mewakili semua orang percaya dari segala zaman, yang karena iman percaya kesungguhannya mengalami penderitaan, bahkan kematian. Doa para martir menyadarkan saya dan saudara bahwa Tuhan itu adil dan pembalasannya akan terwujud pada waktunya Tuhan. Itu rahasia tapi pasti. Kita tidak tahu kapan, tetapi Tuhan pasti bertindak. Orang-orang yang menderita sebagai martir karena Kristus sangat berbahagia. Ya. Mereka bergembira karena di sorga tidak ada susah dan air mata. Sedangkan orang-orang jahat yang tidak mau bertobat tidak dapat melarikan diri dari murka anak domba Allah itu. Jadi dari Wahyu 6 ini kita diingatkan untuk percaya bahwa Tuhan itu adil. Penghukumannya akan ditimpakan kepada para pembenci Kristus dan penganiaya umat Tuhan. Tuhan itu peduli kepada penderitaan umatnya. Ya. Tuhan peduli, Tuhan tahu. Tuhan tidak ada meninggalkan umatnya yang sungguh percaya dan mengasihinya. Jadi ada kepastian ya, dari Tuhan, Dia adil, Dia setia. Tuhan mau kita semua tetap setia, teguh, kuat, sabar sambil menantikan keadilan Tuhan pada waktunya. Ya. Jadi saudaraku, teriakan-teriakan menyedihkan para martir yang meminta Tuhan segera bertindak karena manusia di bumi semakin jahat. Ya.
Mereka diminta untuk tetap menanti. Dan pada meterai yang ke-6 Yohanes menunjukkan semua kekuatan alam yang menghancurkan, malapetaka susul menyusul, membuat semua orang yang sombong, congkak, tidak mau bertobat, ketakutan dan bersembunyi, tidak berani menghadapi penghukuman Allah. Sedangkan bagi orang yang percaya setia, menanti-nantikan kedatangannya dengan sangat antusias. Ya. Walaupun terkena dampak dari keadaan-keadaan yang buruk menjelang kedatangan Tuhan, tetapi dalam setiap kesulitan, karena anugerah Tuhan, orang-orang setia tetap mampu untuk setia, tetap mampu untuk sabar, bahkan walaupun harus menjadi martir. Kefasikan, kejahatan, kebebalan akan dimusnahkan. Tuhan tolong kita untuk tetap setia hidup di dalam Tuhan, hidup dalam kebenaran, tambah hari tambah kudus. Sebab tanpa kekudusan tidak seorang pun dapat berjumpa dengan Tuhan. Tuhan tolong kita semua jadi pelaku firman. Amin. Tuhan memberkati.